Hari ini adalah sungguh hari yang indah kalau menurut saya. Karena kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini kembali untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Amin. Dan kita ada sebagaimana kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan bukan karena diri kita sendiri, bukan karena orang lain, tapi biarlah kita menyembah Tuhan karena memang Tuhan itu layak disembah. Dan Tuhan kita itu sungguh ajaib, sungguh dahsyat. Amin. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya. Terima kasih. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk keadaan kami. Dan kami sungguh bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Untuk anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Bapa. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari Tuhan. Yang sungguh kami nikmati Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama ya Bapa kembali datang kepada Engkau Tuhan. Di dalam sebuah wadah ibadah intimacy worship ya Bapa. Kami semua sepakat, kami rindu, mempunyai hati ingin menyembah Engkau Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Ajarkan kami Tuhan, karena sesungguhnya kami tidak dapat menyembah. Sesungguhnya kami tidak layak Tuhan untuk menyembah Engkau Bapa. Tapi Engkau yang memampukan kami. Engkau yang melayakkan kami. Roh Kudus-Mu yang mengajarkan kami Tuhan, yang menolong kami ya Bapa. Biarlah kami Tuhan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah acara malam hari ini kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan Kau disenangkan dengan puji-pujian kami Tuhan. Dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Memberikan kami kelegaan, memberikan kami mujizat yang kami tidak pikirkan Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau ada di tempat ini sebelum kami ada ya Tuhan. Dan Engkau ada bersama-sama kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami ingin menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu Yesus. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang
saja di atas segalanya. Oh Yesus, Raja yang di segalanya. Kami mau memuja-Mu. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in a palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe In you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. Saudara yang ingin duduk silakan duduk, yang masih ingin berdiri bisa berdiri. Mari tetap dalam hadirat Tuhan kita menyembah. Sama-sama katakan I'll walk with you. I walk with you wherever you go, though tears and joy, I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe
all I am, with all I am, we believe in you. You are the reason. You are the reason. We believe in you. Yes, Lord. Hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini, Tuhan. Kami datang, Tuhan, kami datang. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Tuhan. You are the reason. Engkau alasan kami satu-satunya, Tuhan. Kami ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau alasan kami di tempat ini ya Tuhan. Hanya Engkau alasan kami malam ini, kami menyembah-Mu Yesus. Biar semua tentang Engkau Yesus. Hanya Engkau yang ditinggikan. Hanya Engkau yang dimuliakan Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan. Kami mau tetap percaya sekalipun kami tidak melihat ya Tuhan. Karena Engkau satu-satunya harapan kami. Engkau alasan kami hidup ya Tuhan. Engkau alasan kami bernafas malam ini ya Tuhan. Engkau alasan kami ada malam ini ya Tuhan. Engkau alasan kami. Engkau alasan kami Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Segala pemujaan kami hanya Engkau Yesus. Segala sembah kami hanya Engkau Yesus. Walaupun saat kami tak melihat jalan-Mu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, kami mau katakan, saat ku tak mengerti rencana-Mu, kami mau tetap pegang Tuhan. ku pegang Janji-Mu, harapanku hanya padamu. Katakan hatiku, hatiku ya Tuhan. percaya. Kami berikan hati kami malam ini ya Tuhan. Hatiku percaya. Biar tidak ada yang lain ya Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan. Yes Lord. Ku percaya. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Saat ku tak Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana, sekalipun kami nggak mengerti ya Tuhan, kami mau tetap pegang. Yes. Harapanku hanya padamu. Katakan hatiku. Yes Lord. Kami percaya. Kami percaya padamu. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan dengan imanmu, hatiku. Kami mau percaya padamu, hanya padamu Tuhan. Percaya, selalu ku percaya. Biar jemaat saja katakan hatiku. Naikkan dengan imanmu Tuhan. Bahkan di tengah kebingungan kami Tuhan, di tengah kebimbangan kami,
Kami mau pautkan hati kami Tuhan. Sekali lagi katakan dengan keras dengan imanmu, hatiku. Yes Lord. Kami naikkan Tuhan. Menghalanginya ya Tuhan. Kalau Engkau sudah memberkati kami Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Yes. Berkatiku, aku percaya. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Biar kita semua terima berkatnya. Memberkatiku, Kau turun tangan. Berkatiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar di tengah kami. Kau Allah yang hidup, memberkati, memulihkan, menyembuhkan. Tangan-Mu ajaib, Tangan-Mu ajaib, Tangan-Mu berkuasa. Terima kasih. Kuasa yang aku miliki, Engkau
Yes, Lord. Kasih, kasih. Kami tahu Tuhan Kau ada di setiap kami. Saat kami berdiri, Kau berdiri di sebelah kami. Saat kami berlari, Kau berlari bersama kami, Tuhan. Saat kami menangis, Kau menangis bersama kami. Sebegitu dekatnya Engkau pada kami, Tuhan. Bahkan Kau di setiap nafas kami ya Tuhan. Engkau ada di setiap nafas kami. Di setiap tarikan nafas kami nama-Mu ada ya Tuhan. Bahkan di setiap sel darah kami Tuhan, biar Engkau mengalir. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Katakan, tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang
lagi katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu cukup bagiku. Makasih Yesus. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Kau cukup bagi kami Tuhan. Kau cukup. Kau cukup bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus. Terima kasih Terima Tuhan. kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Bagiku. Oh, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita katakan anugerah-Mu cukup. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu Cukup bagiku. terima kasih. Yesus. Saya mau semua dalam keheningan. Pikirkan apa yang tidak pernah kita syukuri selama ini yang selalu ada dalam hidup kita. Hal-hal simple yang kita pikir, Tuhan, gue mau something yang lebih, aku mau something yang lebih. Tapi kita lupa untuk bersyukur pada hal-hal kecil yang Tuhan kasih. Boleh kami Tuhan Yesus. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan, karena setiap nafas kami ada nafas-Mu. Yes. Setiap langkah kami adalah Engkau Yesus. Setiap air mata kami ada air mata-Mu Tuhan. Jesus. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus. Hanya anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu mengikutiku sepanjang umurku. Kasih-Mu Gak usah pusing sama sekitar kita sekarang. Tuhan. Yang mau menangis, menangis. Yang mau berteriak, berteriak. Yang mau menyembah, menyembah. Keluarkan semuanya. Engkau dahsyat, Engkau baik di hidupku. Tak berkesudahan kasih setiamu,
tak habis-habisnya rahmat-Mu bagiku. Ku angkat hati menyembah-Mu, ku angkat suaraku memuji-Mu, karena kasih-Mu, karena setia-Mu yang tak pernah beranjak dari hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? segenap hatiku, segenap Segenap hati menyembah-Mu, Yesus. Mari buka mata sebentar.
Kita mencatat ketika Paulus mengalami pergumulan dalam hidupnya yang begitu berat. Dan dia berkata, ada duri dalam dagingku. Dia sudah berdoa dan beberapa kali dia sudah sampaikan kepada Tuhan akan permohonan pergumulan yang begitu urgent di hidupnya dia. Dia datang kepada Tuhan. Dan jawaban Tuhan sederhana. Dan dia berkata, cukuplah kasih karuniaku itu bagimu. Saya berdoa hari ini Tuhan cukupkan kita dengan anugerahnya saja. Karena kita tahu sebelum kita ada, dia sudah mati buat kita. Karenanya itu cukup. So minggu depan kita akan merayakan Paskah dan Jumat Agung. Malam ini biar menjadi malam persiapan untuk engkau menerima apa yang Paulus pernah terima. Yang namanya kasih karunia itu cukup buat kita. Mari sama-sama katakan, Tuhan, kasih karuniamu itu cukup bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Syatakaraba syatakayaralabarabal. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau cukup. Oh, haleluya. Yes Lord, haleluya. Syara lama syata lama ya lama syata korobo ya lama. Hira lama ya syata lama ya se. Setiap kita bagi hari ini. Season yang baru, waktu yang baru buat kita hari ini. Tuhan sudah tetapkan buat kita. Haleluya. Oh, kasih Tuhan. Bagiku, katakan, oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 kau sekali lagi yuk katakan nama yang ajaib itu, katakan Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus.
segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Biar sungguh kasih karunia-Mu itu menjadi nyata dalam hidup kami. Dan firman itu jadi rema, jadi daging di hidup kami malam ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan melepaskan berkat buat setiap kami. Sampaikan pesan-Mu dengan sederhana. Dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Apa yang Kau mau Kau sampaikan hari ini. Ajar kami mendengar, melakukannya. Pertajam pendengaran kami. Supaya kita jadi seorang murid yang baik. Melakukan firman-Mu. Tanda kami mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus, semua yang siap sambut firman Tuhan katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Haleluya. Lampunya boleh dibantu. Sudah dikasih Tuhan. Waktu tadi kita menyembah, memuji Tuhan. Ada satu hal yang Tuhan katakan kepada kita. Apa yang kita buat itu bagian yang terbaik. Yang Tuhan juga berikan sesuatu penghargaan buat setiap kita. Tapi lebih dari semuanya itu, Dia berkata hari ini, malam ini, Dia datang dan melayani setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Jadi saya percaya setiap kerinduan, Alkitab berkata di Matius pasal 5, orang yang haus dan lapar akan dikenyangkan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, sebetulnya bukan hanya Tuhan menjawab kebutuhan kita. Tapi jauh lebih penting saya mau beritahu kepada saudara bahwa sebetulnya yang Tuhan harapkan dan rindukan dari setiap anak-anaknya. Dan kalau Anda membaca Alkitab adalah satu kerinduan Tuhan untuk senantiasa bersekutu dengan anak-anaknya. Dan biar malam hari ini kita jawab bahwa kita mau selalu bersekutu dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, apa yang saya katakan tadi bahwa Paulus adalah orang yang menerima kasih karunia dan itu jawaban Tuhan ketika dia berdoa. Lalu apa aplikasinya tentang jawaban Tuhan dan yang berkata bahwa kasih karuniaku itu cukup bagi kamu. Kita lihat satu firman Tuhan. Saya berusaha tidak terlalu lama, tapi seberapa Tuhan mau bicara, mari kita tetap percaya. Matius pasal 15 ayat ke-21 sampai ke-28 berkata demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan, ini wanita Siro-Fenisia, dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." 23 berkata, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Berhenti sampai di sini dulu. Kalau Anda berseru, Anda punya pergumulan, Anda punya persoalan, Anda jengking-jengking, Anda puasa, Anda nyembah Tuhan, dan Tuhan hadir, tapi dia gak ngomong apa-apa, dia diam aja. What do you think? What do you want? Katakan saya Tuhan di sini. Anda doa, Anda teriak-teriak, Anda menyembah. Yesus diam aja. Yesus tolong anak saya karena rasukan setan. Yesus diam aja. Kalau bahasa mudanya berkata begini, dia cuek aja. EGP emang gue pikirin. Kemudian dikatakan di situ, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya, kadang-kadang ajudan lebih keren daripada jenderal ya. Ajudan lebih galak, ajudan lebih preparing. Dikatakan lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi. Coba Anda bayangkan ada orang kesusahan, menderita, anaknya sakit, datang Yesus. Yesus diam aja, murid-muridnya teriak, ngapain nih si orang berisik-berisik banget? Suruh pergi aja deh. Kan gak enak banget. Kalau Anda ketemu pendeta berkata begitu, jangan tinggal pindah gereja. Jamin sama saya. Orang gak senyum aja saya dikritik. Padahal saya memang lagi sakit gigi misalnya gitu kan. Ini kan diusir. Apa kita berteriak-teriak? Lalu baru Yesus menjawab.
kepada perempuan itu? Jawabannya juga nggak enak. Dia berkata di ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dengan kata lain gini, lu orang Jawa, lu orang Indonesia, orang Cina, nggak ada urusan sama gua. Udah diusir, dimanja, begitu ngomongnya nggak enak. Aku diutus hanya untuk orang Israel. Tapi perempuan itu mendekat, menyembah, dan sambil berkata, Tuhan tolong aku. Dia nggak peduliin. Dengan kata lain, dia berserah. Ya, bahasa Jawanya berkata begini, wis lah karepmu Tuhan, apapun lah. Pokoknya I want, saya mau anakku sembuh. Yes, tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan, itu benar Tuhan. Namun anjing pun makan remah-remah yang jatuh di meja tuannya. Maka Yesus menjawab. Yang ketiga kali Yesus menjawab. Yang pertama dia dimanja, yang kedua dia menjawab bukan diutus, yang ketiga dia berkata tidak patut bagi anjing, yang keempat dia berkata begini, dia menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Pertanyaan saya ada dua. Yesus bikin apa sih sama perempuan ini? Apakah Yesus ambil minyak urapan dan berkata ini minyak sakti, sembuhlah anakmu? Enggak tuh. Yesus panggil sini, tak tumpangin tangan kamu, kalau perlu tak tumpangin kaki. Enggak juga tuh. Enggak bikin apa-apa Yesus. Cuman Yesus melihat iman. Dia berkata karena imanmu luar biasa, maka terjadilah seperti yang kamu kehendaki. Yesus gak ngomong apa-apa loh. Artinya itu berproses terjadi pada diri kita sendiri. Dengarkan baik, di dalam hidup kita sudah ada mujizat, di dalam kita ada Roh Kudus, di dalam kita ada kebenaran, di dalam kita ada kesembuhan, di dalam hidup kita ada berkat. Karenanya itu perlu dikeluarkan pada saat kita bertemu dengan Tuhan, di hadirat Tuhan seperti ini. Kalau Tuhan datang pun diam aja, enggak usah pusing. Iman harus muncul. Jadi cerita ini yang seperti saya katakan tadi, kenapa Paulus mendapat kasih karunia? Ini kasih karunia. Oh, Yesus tidak bikin apa-apa kok, kasih karunia aja. Kata Yesus kepada Paulus juga, ya kasih karunia aja nggak apa-apa. Tapi dari cerita ini apa yang paling menurut saudara nggak ngenakin? Yang punya anjing pasti nggak berkata begitu dong. Sayang anjing, yang piara anjing. Ada lagi selain anjing? Apa yang paling gak enak? Nah, itu juga gak enak. Ada lagi? Gak apa-apa, ini kan e-war. Bukan lagi seminar, bukan lagi acara penting yang harus bagaimana. Ada lagi? Saya ingin tahu respon saudara. Saya ingin melihat begini. Adakah di antara saudara yang hari ini Yesus datang diam aja terus punya iman dan berkata, what do you want Lord? Apapun yang kau mau, jadilah padaku. Yang penting gue pengen, gue haus nih. Maksud saya gini, yang penting buka hati biar Tuhan tahu. Jangan di close hatinya, jangan. Jangan close, jangan. Ada? Kalau ada lagu Jawa, waktu Jokowi bikin acara 17 Agustus, nyanyinya begini, ojo dibanding-banding ke. Ya? Kalau kali ini, saya kasih judul lagunya, ojo di anjing-anjing ke. Gak ada orang yang mau disamakan dengan anjing, gak ada. Gak ngomong gak apa-apa. Gak diutus buat saya gak apa-apa. Nggak dikasih makan juga nggak apa-apa, yang penting saya ke gereja. Tapi kalau ada pendeta ngomong, lu kayak binatang peliharaan gue deh. Saya nggak enak ngomong begitu kan. Kayak nggak enak begitu. Nggak ada manusia yang dengan bersyukur dan berterima kasih, terima kasih kau anjing kan. Nggak enak. Malam ini saya mau beritahu saudara cuma ada 3 hal. Penyerahan, merendahkan diri, dan menyembah jadi kunci untuk kita terima pertolongan Tuhan.
Tapi urutannya harus betul. Sebab Anda nggak bisa menyembah di poin yang ketiga kalau Anda nggak rendah dan Anda nggak menyerah. Dengarkan baik para penyembah. Engkau menyembah dengan benar dan baik, very good. Tapi kalau di dalammu masih ada hal yang belum nyerah dan belum nyembah, terkadang Tuhan tunggu sampai titik darah kehabisan, sampai engkau ngegelosor, sampai engkau bilang seperti perempuan ini, anjing pun gak apa-apa Tuhan, makan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan yang gak apa-apa. Penyembah harus punya dan sampai level ini, gak apa-apa, di anjing-anjing ke, gak apa-apa wis. Hari ini saya banyak ngomong bahasa Ibrani lah. Kita harus merendah serendah-rendahnya. Karena dengarkan baik, listennya begini. Yang di atas terkadang kelihatannya indah dan bagus. Tapi saya beritahu, engkau gak bisa menggapai. Aduh indah banget bintang, aduh bagus banget, sesuatu yang di atas. Tapi yang di bawah, seperti remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, yaitu makanan anjing. Saya beritahu saudara, di bawah itu lebih banyak daripada yang di atas. Karenanya kalau kita susah, kita menderita, kita mengalami pergumulan, sampai kita dari berdiri sampai duduk, terus kita udah jongkok, terus udah apa? Udah duduk gak bisa apa-apa lagi. Tuhan bilang, belum tiarap. Kalau udah tiarap, kata Tuhan, nah banyak tuh di bawah. Sebab kalau udah tiarap, mau kemana lagi? Ya tinggal bangkit. Tuh gak ada yang bilang amin? Atau gak ada yang tiarap di sini? Puji Tuhan. Saya turun aja deh. Perendahan dalam hidup kita. Terkadang Tuhan tunggu dan Tuhan izinkan. Untuk melihat sesuatu iman yang besar yang ada di hidup kita. Yang pada gilirannya, dia berkata, aku gak perlu bikin apa-apa kok sama dia. Engkau gak perlu repot sama pendeta, pendoa, gak usah repot. Aku lihatku saja, dia setia sama Tuhan, misalnya gitu kan. Ada iman, dia anjing-anjing kayak gak apa-apa. Hari ini dia berkata, Kus pulang, anakmu sehat, sembuh. Cukup. Kebenaran yang ini harus kita belajar dan kebenaran ini harus menjadi sebuah dasar landasan iman kita kepada Tuhan. Yang seperti Yesus berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karunia. Menyerah. Diomongin bukan diutus buat murid-muridnya ngomel. Apa-apa. Kalau kita punya kebutuhan, kadang-kadang kita bisa tahan diri ya. Biarin dia diomelin gak apa-apa deh, yang penting pulang dikasih ongkos, kan gitu kan. Biarin dia dimarah-marahin gak apa-apa deh. Yang penting ya tetap ditransfer kan gitu. Biarin deh, dia utang sama saya tapi bayarnya lama, tapi ya udah bayar pun masih ngomongin saya, gak apa-apa deh. Gak apa-apa. Yang penting kan dikasih ongkos kan gitu. Kan udah dibayar kan. Dulu saya punya II, ada beberapa lah. Saya masih kecil, saya nakal, suka main ke rumah II yang ini, II yang ono, II yang itu. Ada satu II saya, baik, kau datangin dari mana? Kau udah lama gak kesini, pokoknya baik banget. Pulang juga pamit, pamit ya, ya hati-hati ya di jalan, udah gitu aja. Ada satu lagi saya galak banget, mana aja lu, pakai baju kayak begini. Kayak anak gembel aja lu. Gitu. Marahin saya. Udah makan belum? Belum. Tuh ada bapang. Rumah bapang. Makan tuh. Makan apa makan? Tuh baru beli kue. Tuh, makan. Makan. Begitu pulang, pulang ya. Tar sini. Nih. Terus saya bilang sama om saya. Om saya punya gini. Lu pilih yang mana? Yang ngomel bagi duit apa yang ngomel? Apa yang baik gak bagi duit? Yang ngomel
Bagi duit, angkat tangan. Kan sama ini kan diomelin disembuhin kan. Atau yang pendetanya baik semuanya, semua manis. Tapi gak ada apa-apa, yang kamu pulang gak dapat apa-apa. Ada pendeta yang galak, tapi engkau berubah, engkau jadi lebih baik. Engkau diberkati Tuhan. So what? Yang kedua, rendah. Harus serendah-rendahnya. Saya katakan tadi, sampai tiarap. Sebab kalau udah tiarap, ya udah gak mungkin lagi kita tenggelam di tanah. Udah di tanah ya udah seperti Odet. Hari ini Odet pulang. Ya, tour leader lokal Israel kita tadi malam pulang. Dalam usia yang ke-71 tahun. Saya 4 kali bersama dengan dia di Israel. Dia orang Israel yang ngerti bahasa Indonesia. Dan kali yang terakhir kemarin kita pergi, saya melihat dia berubah. Dan ajaib loh. Dia dibaptis oleh Bambang Yonan, pendeta Betani Indonesia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Orang Israel ada yang udah dibaptis sama orang Indonesia. Yang membaptis orang Medan pula. Gerejanya di Medan. Tapi waktu dia bawa kita ke tempat-tempat yang ini, saya mulai mengerti, oh ini orang udah ada perubahan. Ini orang udah mulai berubah, tapi hari ini saya percaya, dia udah terima Yesus. Dan dia hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita berdoa buat keluarganya, diberkati dan tetap diberi kekuatan. Odet itu paling sayang sama cucunya. Setiap kali kita berhenti di satu tempat, yang pertama dia merokok, yang kedua dia ngopi. Kalau ketemu saya, Pastor, Abuna, you want espresso? Yes, espresso. Udah berdua sama dia ngobrol. Dia gak mau pergi kemana-mana, karena mungkin jantungnya udah gak enak. Gak lama lagi, dia video call cucunya. Halo honey. Udah aja kerjanya itu ngerokok, ngopi, cucu, udah itu aja. Hari ini pulang, ketemu bapaknya yang di surga. Sampai rendah. Kalau udah rendah, ya gak mungkin kita ke bawah. Kalau udah ke bawah, kita ketemu Odet. Saya mau beritahu saudara, kalau Anda sudah bisa merendah dan sampai rata dengan bumi. Dan dengan berkata begini, Tuhan aku udah gak bisa apa-apa lagi. Percayalah, tinggal bangkitnya aja. Percayalah, tinggal selesainya aja semua masalahmu. Percayalah, tinggal semua apa yang kau rindukan pasti dijawab dan berhasil. Karena bukan karena Tuhan, karena engkau telah belajar. Penyerahan dan kerelaan kita mengikut Tuhan. Yang harus ada di hidup kita. Sehingga waktu kita menyembah, Alkitab berkata, wanita itu berkata, gak apa-apa anjing juga ada di rumahnya. Dia tersungkur, dia menyembah. Nah karenanya urutannya harus jelas. Antara orang yang merendah dan menyerah. Dia punya hati yang baik. Dia punya attitude yang baik. Dia mau merendah. Penyembah harus didasari dengan ini. Sebab kalau penyembahan kita tidak dasari dengan perkara-perkara yang tadi 2 di atas. Urutannya 1, 2, dan 3. Maka tidak terjadi yang namanya mujizat. Sebab saya dengarkan baik. Kunci berkat, kunci mujizat terjadi ketika kita menyerah, merendah, dan menyembah. Yang setuju katakan amin. Karenanya malam hari ini saya mau berdoa buat saudara. Gak ada yang lain yang di hati kita selain Tuhan. Dan saya juga mau beritahu saudara sebagai penutup. Tuhan tidak pernah tidak menolong kita. Tuhan tidak pernah tidak menyatakan mujizat dalam kehidupan kita. Tapi seringkali dengarkan baik. Dia hanya ingin lihat. Adakah iman di bumi ini? Adakah orang yang merendah? Adakah orang yang mau menyerah? Adakah orang yang pada gilirannya menyembah dengan hati yang merendah dan menyerah tadi? Maka saya percaya kebaikan Tuhan akan datang di hidup kita. Tundukkan kepala kita, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still love will remain. Jesus,
Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. oh, Jesus, I love you. And though the seasons may Yes, Lord. change, still your love will remain. Amen. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Mari percaya Tuhan lebih lagi. Jesus, I love Karena kasih karunia-Nya itu cukup buat kita. Hear the cry of my heart. Now every word is true. Jesus, I love you. Terima kasih Tuhan. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy I see. On my heart come A simple song with desire I will sing. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. And though the seasons may Kita bernyanyi change, bersama-sama. still love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you, Lord. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Now every word is true. Jesus, I love you. Doa saya malam hari sederhana. Tidak ada orang yang sampai tiarap. Dan tidak ada orang yang mengeluh untuk satu proses perendahan. Tapi biar dia malam hari ini pulang dengan pembaharuan. Dengan iman yang bangkit. Iman yang bertumbuh. Iman yang dinyatakan di dalam Kristus. Iman yang terlihat. Karena kita berkata iman itu bisa dilihat. Kalau saya mau katakan apa definisi iman? Iman arti sederhana. Iman artinya I know. Iman artinya aku tahu. Aku tahu. Dan aku tahu. Dan aku tahu. Itulah iman. Wanita ini tahu. Itu Yesus yang mampu menyembuhkan anaknya. Wanita ini tahu. Ini Yesus yang mengasihi semua orang. Perempuan itu tahu. Yesus tidak pernah menelantarkan. Yesus tahu. Dia memberi pencobaan gak melebihi kekuatan kita. Yesus tahu. Dan perkataan tahu itu adalah perkataan yang saya mau definisikan adalah this is faith. Itulah iman kita. Karena malam hari ini
Kau belajar kenal, kau belajar tahu. Untuk jadi penyembah dan menyembah Dia perlu rendah dan perlu penyerahan. Dan biar apa yang hari ini kau gumulkan, apa yang kau doakan, semuanya itu terjadi. Karena sejak awal Tuhan katakan, aku yang datang di tempat ini. Aku yang akan melayani pribadi lepas pribadi. Malam hari ini, apapun jadi pergumulanmu, mari percaya Yesus. Mari datang kepada Yesus. Mari kita mau percaya Tuhan mengasihi kita lebih daripada kita. Datang pada Tuhan. Ini kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Yang kurang percaya ini. Tolong Tuhan, seringkali kami lebih banyak yang kami mau dan kami tidak melakukan yang Kau mau. Karena kita berkata, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Bukan hanya diberikan, tapi ditambahkan buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Aja berikan berdoa. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang agung, Engkau Tuhan yang baik. Dan kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau sudah buktikan dulu Tuhan, nyawamu Kau berikan untuk kami. Jadi bagaimana mungkin kalau sekarang Engkau menelantarkan kami? Gak bakal mungkin. Mampukan kami terus untuk percaya Tuhan, bahwa segala sesuatu Engkau rencanakan untuk kebaikan kami. Beri kami hati yang benar, sikap yang benar, karakter yang benar, sehingga kami sungguh-sungguh mencerminkan siapa kami. Bahwa kami adalah anak-Mu, kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi, kami adalah biji mata-Mu. Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami sesuai dengan gambar-Mu. Itulah kami, tanamkan itu di hati kami Tuhan. Pada saat kami lemah, pada saat kami gak bisa melihat pengharapan, anytime kami bisa datang kepadamu, dan Engkaulah yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti Tuhan akan firman-Mu. Beri kami hikmat, pengertian, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti. Dan biar firman-Mu tertanam di hati kami, bertumbuh, berbuah, menjadikan segala sesuatu yang baik. Kami bisa jadi contoh Tuhan bagi orang lain. Kami bisa jadi berkat bagi orang lain. Kami bisa memberitakan Injil ini Tuhan kepada orang-orang lain, sehingga orang-orang itu mengerti siapa Engkau.
Supaya orang-orang itu tahu bahwa ada Tuhan yang begitu baik, yang menantikan mereka, yang mengulurkan tangannya. Siapapun bisa datang kepadamu, dan biar Engkau Tuhan yang akan memeluk mereka erat-erat. Terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa malam ini Engkau ada di sini. Berdoa untuk setiap kami Tuhan. Berdoa juga untuk tempat ini. Berdoa untuk Ko Rudi dan Betty Tuhan, yang selalu memberkati kami Tuhan. Setiap minggu, setiap bulan. Kami tahu Tuhan bahwa mereka mengasihi Engkau. Beri Ko Rudi dan Betty hikmat yang lebih lagi, hati yang lebih besar lagi, kasih yang lebih indah lagi Tuhan. Sehingga mereka sungguh-sungguh Tuhan bisa memberikan segala apa yang Engkau berikan. Orang-orang bisa melihat Engkau melalui mereka. Kami mengucapkan berkat untuk mereka Tuhan. Mengucapkan berkat untuk gereja ini. Gereja ini akan menjadi buah yang lebat Tuhan. Akan menghasilkan orang-orang yang setia kepadamu Tuhan. Menghasilkan orang-orang yang taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk malam ini Tuhan. Begitu indah, begitu luar biasa. Dan kami tahu Tuhan, yang kami lakukan ini Engkau pun melihat dan Engkau pun disenangkan. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Dan hanya di dalam nama-Mu, yaitu nama Tuhan kami yang agung, yang mulia, Raja kami, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya kepada Tuhan yang baik sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih semua. Boleh duduk. Ada pengumuman sedikit. Malam ini saya mau memberikan pengumuman bahwa kami akan ada suatu misi, ya, misi pelayanan yang awalnya diprakarsai oleh Pak Riki dan Cireni, ya. Kami akan bersama-sama melayani ke Solo, mengunjungi beberapa tempat. Yang pertama adalah panti asuhan orang gila, ya, orang yang bergangguan jiwa. Ya, yang kedua kami mau melayani di panti anak-anak yang kena HIV, ya. Kasihan sekali ya anak-anak yang nggak tahu apa-apa, tapi kami mau mencoba untuk melakukan yang baik untuk mereka di sana. Dan juga kami mau ke desa Praci Mantoro, ya, suatu desa yang sangat susah, yang saya dengar dari Cireni cerita, mereka sangat membutuhkan pertolongan, ya. Jadi malam ini kami mengundang saudara-saudara, jikalau bersedia, ya, bisa memberikan persembahan, dan semua persembahan yang ada malam ini kami akan sumbangkan kepada orang-orang di sana. Gitu ya, saya rasa segala sesuatu pasti baik, ya, kalau kita juga melakukannya dengan hati yang tulus. Oke, saya persilakan, boleh ditampilkan nomor rekeningnya. Oke, saya berikan waktu. Ku bagiku, terima
Saya boleh undang saudara-saudara berdiri. Mari kita berdoa. Mengucap syukur sekali lagi kepadamu Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Dan kami pun mau setia kepadamu. Terima kasih untuk segala hal yang begitu indah malam ini. Kami boleh datang menyembah dan memuji Engkau. Kesempatan yang begitu luar biasa Tuhan. Dan sungguh dari hati yang kami yang paling dalam Tuhan, kami sungguh berharap Engkau pun disenangkan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua kasih anugerah yang Kau berikan. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami boleh sampai saat ini pun kami boleh terus merasakan segala sesuatu yang baik. Berdoa malam ini Tuhan, biar Kau kuduskan, Kau berkati semua yang sudah diberikan malam ini Tuhan. Dan kami mau melakukan yang terbaik nanti pada saat pelayanan ke Solo Tuhan. Biar mereka merasakan, orang-orang di sana merasakan kasih-Mu yang sempurna itu Tuhan. Bukan kasih kami, karena kasih kami terbatas Tuhan. Tapi kami berharap mereka melihat Engkau. Dan mereka boleh tahu ada Engkau. Ada Tuhan yang sayang sama mereka. Berkati perjalanan kami Tuhan. Dan kami boleh sampai di sana sehat, sukacita, ada damai-Mu Tuhan. Melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dan mereka boleh kenal Engkau. Mereka boleh tahu siapa Engkau. Tuhan yang sudah menebus mereka juga. Kami berdoa Tuhan, biar ada orang-orang yang boleh bertobat dan menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh mengucap syukur untuk malam ini. Berdoa untuk setiap kami, setiap keluarga, setiap orang yang hadir di tempat ini, anak-anak yang boleh ikut Tuhan malam ini. Kami bersuka cita mereka ada Tuhan. Dan kami tahu betapa rindunya hati kami semua untuk menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkaulah Raja, Engkaulah Allah, Engkaulah yang agung, Engkaulah yang mulia, Engkaulah yang termegah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan pulang. Biar Kau berkati Tuhan. Kami boleh sampai di tempat kami masing-masing dengan selamat. Dan malam ini kami boleh beristirahat. Besok bisa bangun dengan badan yang sehat Tuhan. Kami mau datang ke gereja. Kami mau menyembah Engkau lagi Tuhan. Dan memuliakan Engkau lagi. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Tadi mestinya Pendeta Jeffrey yang doa berkat buat kita ya. Nah, nggak boleh ya. Jadi kita doa berkat lagi enggak? Hah? Doa berkat ya. Yuk kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Nanti saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di dalam
Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku sekarang sampai selama-lamanya. Dan kalau hari ini ada orang yang sedang tiarap ya Tuhan, yang sedang ada di dalam sangat berendah ya Tuhan, yang mungkin penuh dengan penghinaan, penuh dengan keputusasaan ya Tuhan, ini saatnya ya Tuhan bahwa kami akan bangkit ya Tuhan, karena Engkau sudah berbicara kepada kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Kami akan pulang Tuhan, dan kami akan melihat mujizat dalam hidup kami. Dan kami akan melihat Tuhan perbuatan Tuhan yang ajaib lewat hidup kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai bertemu tanggal 29 April yang akan dilayani oleh Pendeta Billy Lantang di tempat ini. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati.